Bagaimanakah kita mengetahui apakah kita sedang menggunakan mata yang baik atau mata yang jahat? Yesus berkata dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 34, kalau engkau punya mata yang baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi kalau engkau punya mata yang jahat, gelaplah tubuhmu. Mari menghadapi 2010 ini, tahun Ayin, mata kita terang, katakan amin. Saudara. Bagaimana kita tahu bahwa kita menggunakan mata yang baik atau yang jahat? Lihat apa yang keluar dari ucapan mulut kita. Pengintai-pengintai Israel yang ditugaskan Musa untuk masuk tanah perjanjian dan mengintai apa yang Allah janjikan, tempat yang belum pernah diduduki, tapi penuh dengan madu, penuh dengan susu, penuh dengan anggur, hasil tanamannya luar biasa. Spies, pengintai diutus. 12 pengintai, yang 10 pulang memberikan laporan hasil pengintaian 40 hari. Dan mereka katakan, memang hasilnya luar biasa. Tapi, ada kata tetapi. Kata tetapi ini bisa good or bad begitu. Ya, kalau hari ini saya katakan, aduh Pak, shalom, tahun baru Bapak luar biasa, selalu ibadah datang pagi dengan rapi, tetapi, nah kira-kira jelek begitu ya. Tapi kalau saudara berkata, saya, keluarga saya, istri kemarin saya tanggal 31 harus di rumah sakit, bukan saya masuk rumah sakit, mengunjungi rumah sakit. Saya rencana diam di rumah untuk berdoa, minta anugerah Tuhan, tapi seorang sakit keras. Biasa kita ke rumah sakit, Pak, sudah no hope. Tidak ada pertolongan lagi, dokter bilang tunggu beberapa jam. Tapi waktu seseorang istri atau suami mata berbinar-binar, tetapi, nah ini good news. Saudara percaya dengan Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang baik. Situasinya jelek. Yang kita lihat mungkin gelap. Lihat tubuh kita, lihat keluarga kita, lihat bisnis kita, lihat rumah tangga kita, lihat sekitar kita, rasanya jelek. Para pengintai, dia bilang janji Tuhan betul, subur, makmur, hebat, tetapi raksasanya, tetapi kotanya berkubu, tetapi kami dilihat seperti belalang, grasshopper. Mereka, raksasa kami akan punah. Saudara, bad news. Apa yang keluar dari mulut ini penting hari ini. When we speak bad news, when we speak doubt, ragu-ragu, bimbang, takut, itu yang menjadi apa yang ada di dalam kita. Karena mata kita melihat tidak bisa dibohongi. Yang keluar dari mulut, itu yang mempengaruhi ke depan. Saudara yang berkati Tuhan, 2 pengintai di antara 12 datang melihat dengan perspektif Allah. Memang betul, subur, makmur, hijau, hebat, dan kami siap. Dan walaupun raksasa ada, tetapi kami akan maju dan menduduki negeri itu sebab kami pasti akan mengalahkannya. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Bilangan pasal 13, saudara catat bilangan 13, itu kisah yang saya sedang uraikan tuh saudara. Ada kata kami pasti mengalahkan. Mengapa? Percaya, karena janji Allah. Mengapa yakin diucapkan? Karena percaya, pegang firman Allah. Hari ini tidak ada pilihan lain untuk mengalami kemenangan, untuk mengalami janji Allah 2010. Pegang firman Allah, taruh firman Allah, ucapkan firman Allah. Apa yang keluar dari mulut kita mempengaruhi pandangan kita, yaitu pandangan Allah di dalam kita. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Mari kita melihat musuh hari ini lebih kecil dan Allah kita lebih dahsyat. Mari kita melihat bahwa roh Allah di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Sehingga apapun yang ibu bapak hadapi pagi ini, jangan takut. Karena dia dan hadiratnya yang menyertai saudara itu luar biasa. Perkara yang ketiga,
Apakah anak Tuhan tidak mengalami bergumul dalam soal memandang kepada Tuhan? Oh iya. Saya katakan tadi Daud, dia berhasil diberkati Allah luar biasa. Para pengintai yang 10 tidak pernah injak tanah perjanjian karena takut. Tapi 2, Kaleb Yosua menduduki. Tuhan akan memberikan wawasan kerajaan Allah. Tuhan akan memberikan tuaian jiwa-jiwa. Tuhan akan memberikan kepada saudara kesempatan untuk meraih berkat yang Allah janjikan 2010. Kelimpahan pemulihan, kelimpahan pemulihan. Tapi haruslah kita seperti Kaleb dan Yosua. Kami akan berperang dan kami pasti mengalahkannya. Kita bukan orang Kristen yang takut tinggal di belakang, tapi hadapi setiap persoalan. Peperangan rohani dengan Tuhan. Allah berada di samping kita dan Dia mengerjakan kemenangan itu. Katakan amin. Ada seorang olahragawan yang terkenal. Seorang yang diberkati Tuhan dengan banyak kemenangan. Dan satu kali dia jatuh dalam narkoba. Dan waktu dia jatuh dalam narkoba, dia jatuh bangun. Dia sedih sekali. Satu malam Natal, dia pergi ke gereja. Dan di saat itulah dia mendengar tentang kalau seseorang memandang kepada Tuhan dan bergantung kepada tuntunan Tuhan, menyerahkan hidupnya dalam pegangan tuntunan Tuhan, mau diajar, dididik, dan dituntun, maka dia pasti akan diberi kemampuan untuk melewati semua problem. Problem dia adalah narkoba. Dan selesai pulang Natal, dia malam tidur dalam mimpi. Di dalam mimpi itu, saudara, karena dia pemain softball, dia pegang itu, pemukul softball, dan dia pukulin iblis, datang menyerang dia. Bertubi-tubi dari kiri kanan. Dia pukul, jatuh bangun lagi. Pukul, jatuh bangun lagi. Pukul, jatuh bangun lagi. Dia bangun, dia terkejut. Lalu dia ingat tadi di gereja. Tuhan, Natal masuk tahun baru. Supaya memandang, supaya memegang firman. Supaya taruh firman Tuhan. Supaya mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan, kenapa aku kalah terus? Kenapa iblis aku pukul, bangun dan melawan terus? Dan dia gemetar, keringat dingin. Dia doa, damai sejahtera. Malam yang kedua dia tidur. Dalam tidurnya kembali, iblis itu berdatangan. Saudara, dan dia ambil pemukul softball, dia pukul satu persatu. Semua tergeletak. Bangun lagi, saudara. Dan dalam keadaan menggigil, kedinginan, ketakutan, dia merasakan ada sesuatu yang peaceful. Dan dia tahu Yesus hadir. Dia menoleh, dan waktu dia menoleh, dia lihat Yesus di sampingnya. Dan Yesus hanya memperlihatkan tangannya. Dan dia pukul sekali lagi, jatuh. Dan setan-setan itu tidak pernah bangun kembali. Tepuk tangan bagi Allah, saudara. Masuk 2010, ingat, Yesus dan hadiratnya bersama saudara. Jangan dipermainkan oleh iblis. Tapi iblis sudah dikalahkan oleh darah anak domba Allah 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus. Dia mengasihi saudara. Fokus kita Yesus. Fokus kita firman Allah. Fokus kita adalah rohnya yang hidup. Roh Kudus. Dan kita berjalan dalam kemenangan. Saya ingat seorang pemimpin pujian yang ditulis dalam Mazmur 73. Mari kita buka Mazmur 73.